Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Andri Novi Lestari dari SMAN 4 Subang. Nah, teman-teman, izinkan di sini saya untuk menyampaikan permasalahan yang saya hadapi dan juga solusi yang sudah saya coba untuk berikan perlakuan. Judul kali ini yang akan saya coba untuk hantarkan adalah indisipliner dan coaching klinik. Oke, Ibu Bapak, permasalahan yang saya hadapi kali ini berpangkal pada prestasi belajar siswa yang tidak konsisten. Dan hal ini kemungkinan saya lihat disebabkan oleh siswa kurang termotivasi mengikuti pembelajaran, siswa memiliki kecenderungan bolos saat jam pembelajaran, dan siswa cenderung mengganggu konsentrasi kelas ketika jam pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian saya mencoba untuk membuat presentasi dari kondisi siswa selama pembelajaran pada kelas kimia tahun pelajaran 2022-2023. Nah, ini kelasnya kelas 12 ya, teman-teman. Nah, sumber data ini saya peroleh dari absensi setiap pertemuan pembelajaran di kelas kimia di semester 1. Nah, Ibu Bapak, saya kemudian membagi kelompok siswa itu ke dalam 4 kelompok, yaitu kelompok well motivated, kelompok motivated, less motivated, dan kelompok annoying and absence. Nah, Ibu Bapak, kelompok well motivated ini terdapat 40%. Saya kelompokkan siswa pada kelompok ini merupakan siswa yang sudah sangat termotivasi, baik dari dalam diri sendiri maupun memang ada dukungan dari keluarganya dan juga lingkungannya. Nah, kemudian kelompok kedua adalah motivated. Motivated di sini terdapat 31%. Kelompok siswa ini adalah kelompok yang mereka ini memiliki motivasi yang bagus, meskipun tidak sebagus dari kelompok yang pertama. Nah, kemudian kelompok yang tiga adalah less motivated, itu ada sebanyak 22%. Nah, kelompok siswa yang termasuk ke dalam less motivated ini adalah mereka-mereka yang memiliki motivasi, mereka yang semuanya mengikuti proses pembelajaran dengan baik, kemudian mereka memberikan tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, tetapi saya melihatnya mereka ini melaksanakannya sebagai kewajiban saja gitu. Jadi asal beres, asal selesai, seperti itu. Nah, ini terdapat 22%. Nah, kemudian yang kelompok terakhir adalah kelompok yang annoying and absence student. Nah, ini terdapat 7% ya. Kelompok siswa yang termasuk ke dalam annoying and absence ini terbagi ke dalam dua skala kecil ya, Ibu Bapak. Siswa itu kadangkala memang mereka itu ada di dalam kelas mengikuti proses pembelajaran, tetapi cenderung justru mengganggu konsentrasi teman-temannya ketika teman-temannya ini belajar, seperti itu. Atau kalaupun tidak mengganggu, mereka setidaknya itu menurunkan konsentrasi belajar teman-temannya. Ataupun mereka justru memang tidak ada di kelas. Tidak ada di kelas ini bisa dua kemungkinan ya, Ibu Bapak. Mereka itu memang alpa, tidak masuk sekolah, atau mereka bolos, berada di luar kelas, tetapi masih di lingkungan sekolah. Nah, kemudian saya dari data yang sudah saya peroleh, saya kemudian mencoba mencari suatu metode yang mungkin bisa berhasil gitu ya, atau setidaknya memberikan dampak positif lah terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi. Nah, kemudian saya memutuskan untuk menggunakan metode coaching klinik.
Nah, adapun definisi dan keilmuan dari coaching klinik ini salah satunya saya peroleh dari David Pranata's blog. Dia adalah seorang trainer dan writer dari Indonesia. Nah, menurut David Pranata, coaching klinik ini merupakan proses ketika coach atau pada permasalahan kali ini adalah saya sebagai guru itu mencoba membantu coachee atau siswa itu menemukan solusi. Nah, metode yang dilakukan adalah dengan bertanya dan menggali informasi. Jadi saya sebagai coach sama sekali tidak menekankan atau memaksakan suatu solusi, melainkan semua ide dan pemikiran itu berasal dari coachee, berasal dari siswa yang bermasalah tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Nah, dengan harapan solusinya itu akan lebih tepat, akan lebih comfort mereka untuk menjalankannya dan akan menimbulkan atau memunculkan kesepakatan dan syukur-syukur ketika mereka bisa menjalankannya dengan konsisten gitu. Nah, setelah saya melaksanakan metode coaching klinik terhadap siswa yang annoying and absent, juga yang less motivated, saya menemukan ada akar permasalahan, ada 3 akar permasalahan yang dominantly itu terlihat. Nah, yang pertama adalah gadget addiction. Jadi ternyata mereka itu sangat-sangat ketergantungan terhadap gadgetnya. Baik mereka pergunakan sebagai media sosial maupun mereka pergunakan sebagai media bermain, yaitu melalui game seperti itu. Nah, kemudian permasalahan yang dan mereka menjadi addict gitu terhadap gadget itu. Mereka tidak bisa lepas sedikit pun dari gadget gitu. Sehingga hal-hal lainnya itu terkesampingkan gitu, termasuk belajar. Nah, kemudian akar permasalahan yang kedua yaitu less sleep atau kurangnya waktu beristirahat dan waktu tidur. Ini lagi-lagi karena gadget addiction tadi. Jadi permasalahan yang pertama dan kedua itu saling berkelindan. Nah, ketika mereka sangat bergantung dan sangat bisa dikatakan maniak ya terhadap gadget, mereka sampai merelakan waktu istirahatnya berkurang drastis. Jadi di beberapa anak mereka itu surfing media sosial atau melakukan gaming ya itu sampai tengah malam dan bahkan sampai dini hari. Nah, itu yang menyebabkan jatah istirahat mereka itu jadi sangat minim. Kenapa? Karena jam 7 paginya harus sudah ada di sekolah seperti itu. Nah, kemudian akar permasalahan yang ketiga itu adalah family and fellas. Jadi di sini adanya permasalahan dari segi keluarga dan teman-teman, lingkungan pertemanannya. Keluarga di sini yang saya temui adalah ada memang mereka yang memang dari keluarga broken home atau tidak broken home tetapi figur-figur tertentu itu menghilang dari keluarga atau jarang ada, jarang hadir. Sosoknya itu jarang hadir gitu, jarang memberikan mereka afeksi, memberikan mereka kehangatan yang mereka butuhkan gitu. Nah, kemudian juga fellas di sini ternyata sangat berpengaruh ya, seperti yang ibu bapak semua sudah pasti ketahui bahwa ketika seorang anak pun dia baik, sebenarnya dasarnya dia tidak menginginkan sesuatu yang negatif dan dia tidak mau melakukan sesuatu yang negatif, tetapi mereka itu terimbas oleh teman dekatnya gitu, fellasnya yang memang sudah memiliki karakter kurang baik gitu atau tidak baik gitu. Nah, kemungkinan solusi yang saya coba terapkan di sini, yang pertama berdasarkan metode coaching klinik tadi ya, ibu bapak guru, saya itu membuat mereka menyadari dulu deh apa sih yang sebenarnya tengah terjadi. Mereka tuh harus dibuat sadar dulu.
sebenarnya yang sudah mereka lakukan itu apa. Nah, kemudian setelah mereka tahu, maka kita ajak mereka untuk berpikir kira-kira ada dampaknya tidak untuk masa depan mereka. Ketika ada dampaknya, apakah dampak tersebut bagus atau buruk, positif atau negatif? Tentunya harapan kita, mereka menyadari bahwa apa yang sudah dan sedang mereka lakukan itu berdampak buruk buat mereka sendiri, buat masa depan mereka sendiri. Sehingga dari sini nanti kita sebagai coach itu bisa mengajak siswa atau coachee untuk menemukan solusi. Tetapi Ibu Bapak, di garis bawahi di sini yang saya lakukan adalah saya tidak memaksakan solusi yang benar menurut saya, tapi saya justru lebih menggali melalui pertanyaan-pertanyaan tentunya. Solusi-solusi yang terbaik menurut versi mereka seperti apa. Kenapa? Agar mereka memang, karena kadang-kala begini, Ibu Bapak, kita itu bukan siswa, jadi kita juga tidak lagi ada di usianya. Dan ketika kita berada di usia mereka, lingkungannya sudah jauh berbeda, sehingga dikhawatirkan tidak akan tepat kalau solusi tersebut langsung dari kita. Pun berdasarkan metode coaching klinik itu memang kita hanya mengarahkan saja. Nah, setelah mereka tahu solusi yang terbaik buat mereka apa, kita arahkan untuk membuat kesepakatan dan kita meminta mereka untuk berkomitmen terhadap kesepakatan tersebut. Nah, kemudian Ibu Bapak, hasil pemecahan masalah yang sudah coba saya terapkan, saya fokus terhadap kelompok yang less motivated dan annoying and absent ya Ibu Bapak. Nah, perlakuan yang diberikan ini ternyata tidak bisa disamaratakan ya, meskipun bentuknya coaching klinik. Jadi ada anak-anak yang memang bisa kita drill dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tegas. Pertanyaan-pertanyaan yang jelas warnanya, merah-merah, hitam-hitam, putih-putih. Nah, tetapi selain itu juga ada ternyata anak-anak yang tidak bisa kita perlakukan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada mereka mau tidak mau harus abu-abu gitu, atau campuran beberapa warna gitu. Jadi memang ternyata yang saya rasakan seperti itu. Nah, kemudian 16 dari sekitar 30 siswa di dua kelompok tersebut itu mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya perubahan ke arah yang positif ya. Nah, sedangkan sisanya saya tidak melihatnya signifikan. Sehingga saya bisa ambil kesimpulan bahwa teknik coaching klinik itu memiliki keberhasilan sebesar 53,3% pada kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 3, dan 12 MIPA 4 di Sekolah SMA N 4 Subang pada semester 1. Oke, demikian teman-teman, Ibu Bapak Guru, permasalahan yang saya hadapi dan solusi yang coba saya bawakan, yang coba saya berikan, dan hasil yang sudah didapatkan. Semoga kedepannya ini bisa menjadikan refleksi saya untuk kemudian membawa pembelajaran yang jauh lebih baik dan tentunya prestasi belajar siswa yang jauh lebih baik juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.